Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengenai indeks pembangunan manusia atau IPM, atau dalam bahasa Inggris adalah Human Development Index atau biasa disingkat HDI. Dalam ranah ekonomi Islam terdapat Islamic Human Development Index, antara lain yang dibuat oleh Hendrianto tahun 2009, yang papernya sedikit dibahas pada video ketiga pada sesi ketujuh tentang IPM. Kemudian ada juga Ali dan Hasan 2014, dan yang sekarang akan kita bahas adalah paper tahun 2015 Hajrina dan Jatmiko tentang bagaimana pengaruh HDI versi Islam, bagaimana pengaruhnya terhadap kebahagiaan, terhadap happiness, dan juga bagaimana terhadap kepuasan hidup atau life satisfaction. Saya singkat LS. Dalam teori dinyatakan bahwa pembangunan itu harusnya mempengaruhi kebahagiaan manusia. Jadi logikanya, Human Development Index sebagai ukuran pembangunan itu seharusnya berpengaruh terhadap kebahagiaan individu itu sendiri. Bagaimana, apakah betul pembangunan itu ngaruh ke kebahagiaan? Nah, pembangunan itu ukurannya salah satunya diukur dengan HDI. Maka di sini dianalisis apakah HDI dan juga HDI versi Islam di sini disebut sebagai Syariah Maqasid Index. Nanti kita singkat sebagai SMI. Ini berpengaruh atau tidak terhadap kebahagiaan. Di sini judulnya Between Syariah Maqasid Index and Human Development Index, which one is happier? Membandingkan SMI dengan HDI, mana yang lebih membuat bahagia? This research bertujuan untuk menemukan pengukuran yang lebih precise, yang lebih akurat dalam mengkuantifikasi achievement of human, yaitu happiness. Mau pembangunan seperti apa, infrastrukturnya bagus, pendidikan oke, kesehatannya bagus, nanti endingnya happy atau tidak. Sini unit analisisnya adalah negara-negara OIC. Sampai sekarang HDI masih menjadi hal yang dianggap representatif gitu mengukur human well-being. Tentunya dengan berbagai adaptasi dari setiap negara, mungkin ada yang membuat proxy yang berbeda-beda tergantung dari setiap negara kebutuhannya dan ketersediaan datanya seperti apa. Nah, kemudian muncul isu adanya paradoks antara tingkat HDI dengan kebahagiaan. Ini ditemukan oleh penelitian Blanchflower and Oswald tahun 2005 bahwa di Australia HDI-nya cukup tinggi, tetapi ternyata kebahagiaannya itu lebih rendah daripada negara-negara yang memiliki HDI lebih rendah daripada Australia. Kemudian di sini adalah indikator dari IHDI yang dipropos oleh Anto 2009 dan Ali Hasan 2014. Types ini adalah turunan dari Maqasid Syariah 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 unsur, yaitu mal, harta, nafas, keturunan, akal, intelektual, akal. Kebalik ya, nasel ini adalah keturunan, nafas adalah jiwa, kemudian din atau agama. Kalau dikelompokkan, maka kesejahteraan ini terbagi menjadi material welfare index dan non-material. Yang material adalah yang mal, dan 4 lainnya, ini 4 komponen dari Maqasid ini adalah termasuk non-material. Jadi lebih banyak komponen yang non-material daripada yang material. Nah, kemudian indikator untuk versi Anto 2009, Material Welfare Index atau MAL ini diukur dari apa? Dari GDP Index, Gini Index ini mengukur kesenjangan ekonomi, lalu Poverty Index, ada P1, ada P2, kemudian nafas, ini diukur dengan Life Expectancy Index, indeks harapan hidup, kemudian akal, indeks pendidikan. Ini indikator, nanti ada proksinya tuh lebih jelas lagi dari mana. Ini perbandingannya seperti ini. Yang SMI
atau Syariah Maqasid Index yang digunakan dalam paper Hajrina dan Jatmiko 2015 ini adalah sebagai berikut. Untuk kesejahteraannya masih dibagi menjadi dua, material dan non-material. Type of basic needs-nya masih ada 5, dan ini kategorinya sama ya. Kemudian indikatornya, kemudian sumber datanya, ini sumber datanya sekunder, yaitu untuk GDP, Gini dan Poverty Index dari World Bank, kemudian Life Expectancy Index dan lain-lain adalah dari World Value Survey. Nah, data ini free untuk diakses, untuk di-download, untuk diunduh. Ini adalah hasilnya. Negara-negara yang dianalisa adalah sebagai berikut, ada Albania, Algeria, Azerbaijan, Bangladesh, Indonesia, Iran, Irak, Jordania, Kazakhstan, Kuwait, dan seterusnya. Ada 26 negara yang dianalisis. Variabel yang digunakan ada 4 ya, Human Development Index, Syariah Maqasid Index, Happiness, dan Life Satisfaction. Misalnya di Albania, dia pada tahun 2002 datanya, HDI-nya adalah 81 dan SMI-nya 45. Kemudian happiness-nya skornya sekian dan sekian. Ini angkanya, kita perlu tahu saat membaca statistik deskriptif seperti ini kisaran angkanya berapa ya? 81 ini paling rendah berapa, paling tinggi berapa? Happiness-nya kok angkanya 2, ini kok angkanya ke puluhan. Nah, happiness-nya berarti ini sangat rendah dong, belum tentu, kita harus lihat kisaran angkanya. Range value-nya, data ini diukur dengan skalanya berapa sampai berapa. Tabel 3 menunjukkan bahwa Syariah Maqasid dan Human Development Index bahwa masing-masing range value-nya antara 0 sampai dengan 100. Jadi minimal 0, maksimal 100. Maka kalau tadi nilainya 80-an itu cukup tinggi karena melebihi 100. Dan ini perbandingannya untuk HDI-nya tinggi, SMI-nya rendah ternyata. Jadi beda alat ukur, bisa beda peringkatnya. Berdasarkan HDI, kalau kita bandingkan Albania dengan Azerbaijan. Berdasarkan HDI, lebih tinggi Albania pembangunannya. Tapi kalau dilihat dari SMI-nya, ternyata lebih tinggi Azerbaijan. Albania 81 HDI-nya, Azerbaijan 68, berarti kan lebih rendah Azerbaijan pembangunannya. Tapi kalau dilihat dari Syariah Maqasid Index, ternyata lebih tinggi Azerbaijan, yaitu 48, sedangkan Albanianya 45. Seperti itu ya, cara membacanya. Nah, kemudian tadi range value-nya HDI dan SMI ini 0 sampai dengan 100. Kalau happiness dan life satisfaction ini range value-nya adalah berapa? Kita bisa cari di sini. Happiness index mempunyai jangkauan antara 1 sampai dengan 4. Dan untuk life satisfaction ini 1 sampai dengan 9. Jadi walaupun tadi happiness index itu cuma 2, kok rendah banget dibandingin sama life satisfaction? Ya iya, karena indeksnya ini range-nya antara 1 sampai dengan 4. Kalau dibandingin sama LS ini 1 sampai dengan 9. Happiness dan life satisfaction ini dianggap oleh penulis sebagai proksi falah. Mungkin ada pendapat lainnya, falah itu kan meliputi akhirat, dunia dan akhirat gitu ya, sangat luas. Tapi kok cuma diukur dengan happiness di dunia? Nah, ini nggak valid nih atau nggak reliable. Maka ini di luar pembahasan kita. Nanti kalau Anda cari tahu lebih lanjut, happiness itu dalam literatur Islam itu bisa juga diartikan dengan sa'adah. Kalau di sini di paper ini diartikan sebagai falah. Kemudian rumusnya adalah ada beberapa rumus. Yang pertama rumus index dimension. Jadi setiap dimensi itu ini diukur dengan rumus sebagai berikut. Nilai ID ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Lalu rumus material well-being measure, tadi material adalah yang MAL, indeks MAL. MW adalah rata-rata dari ketiga indeks ini, rata-rata aritmatik. Maka penjumlahan dari ketiga indeks kemudian dibagi dengan 3. Sedangkan untuk non-material welfare measure, ini dibagi 4. Nanti LAI sendiri ini, Life Expectancy Index ini ada ukurannya. Kemudian ada EI, Education Index, ini nanti ada ukurannya nih. Maka nanti harus dijumlah dan dibagi rata. Kemudian rumus SMI-nya sendiri adalah rata-rata dari material welfare dan juga non-material. Jadi sini menggunakan rata-rata aritmatika ditambah dan dibagi 2. Sebelumnya saya sudah menyatakan ya bahwa untuk HDI yang baru itu menggunakan rata-rata geometrik, menggunakan akar pangkat dari perkalian masing-masing dimensi.
Oke, kemudian hasilnya seperti apa? Yang pertama kita bisa lihat dari plotnya. Tadi tujuan awalnya adalah melihat bagaimanakah HDI dengan happiness itu hubungannya seperti apa. Ini disajikan dalam figur 2 dan figur 3. Figur 3 ini hubungan antara HDI dengan life satisfaction. Figur 3 adalah happiness dengan HDI. Dilihat di sini bahwa hubungannya kurang kentara ya, apalagi untuk yang happiness dengan HDI ini mendatar. Maka dilihat di sini bahwa happiness dengan HDI ini tidak kelihatan hubungannya, polanya. Sedangkan untuk life satisfaction dia ya ada peningkatan, ada sedikit polanya. Lalu bagaimana dengan yang Makosid Syariah Index? Ini di figur dan yang 4 dan 5 di bawahnya. Nah, ini lebih kelihatan, polanya lebih ke kanan seperti ini. Maka dari grafik kita bisa nyatakan bahwa untuk yang HDI ini, apalagi yang HDI terhadap happiness, ini polanya tidak kelihatan, sedangkan yang life satisfaction dengan HDI ini sedikit kelihatan ada pola meningkat. Kemudian maksudnya bukan meningkat ya, tapi polanya positif, yaitu semakin tinggi HDI semakin tinggi pula life satisfaction. Untuk yang SMI index ini ke life satisfaction dia polanya positif, karena itu berarti polanya positif. Ini di pelajaran statistika ya, ada di bagian regresi. Bahwa kalau bentuknya ke kanan atas maka dia polanya positif. Positif berarti apa? Saat satu variabel yang satu ini meningkat, variabel yang lain juga ikut meningkat. Dan juga untuk happiness dia polanya kelihatan, dia meningkat. Tapi untuk gambar ini saja kita kurang ya untuk membuat kesimpulan. Maka di sini dilakukan uji hipotesis melalui regresi analisis. Bahwa ternyata berdasarkan uji T, HDI tidak signifikan mempengaruhi happiness dan life satisfaction. Sedangkan SMI, HDI versi Islam atau Syariah Maqasid Index ini signifikan mempengaruhi atau berhubungan dengan life satisfaction, tetapi tidak mempengaruhi happiness. Maka untuk yang HDI sama sekali nggak berhubungan dengan dua ukuran ini tadi, happiness sama LS, sedangkan SMI dia ada hubungannya dengan life satisfaction tapi tidak untuk happiness. Kemudian ya uji F-nya tidak signifikan, ini sebenarnya perlu ada permasalahan terhadap penilaian regresinya. Kesimpulan lain bahwa indeks yang memasukkan aspek-aspek religiusitas dan juga keluarga ini lebih merefleksikan ultimate goal of development, tujuan dari pembangunan. Maksudnya adalah untuk yang Syariah Maqasid Index itu lebih berpengaruh terhadap kebahagiaan. Nah, ini untuk indeks yang memasukkan unsur religiusitas dan juga family aspek ini lebih mempengaruhi kebahagiaan. Nah, dengan demikian this implies that the country's policy ini tidak hanya cukup kalau tujuannya itu berkisar antara ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan, tapi perlu juga mengconsider aspek-aspek yang berkenaan dengan religiusitas dan juga keluarga. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan yang lebih banyak gitu untuk semua penduduk, untuk semua masyarakat di suatu negara. Baik, demikian pembahasan mengenai paper terkait dengan HDI dan juga HDI versi Islam, hubungannya dengan happiness dan life satisfaction. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.